Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tiara Nabila Rajab dengan NIM 1058411119224. Kali ini kita akan belajar tentang rekayasa komputasional. Sebelum masuk ke algoritmanya, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan rekayasa komputasional. Rekayasa komputasional merupakan gabungan dari tiga bidang, yaitu matematika, komputasi, dan teknik. Matematika digunakan untuk mengubah masalah di dunia nyata menjadi model yang bisa dihitung. Selanjutnya, komputasi memanfaatkan algoritma agar komputer mampu menyelesaikan perhitungan yang sangat kompleks dengan cepat. Kemudian, hasilnya diterapkan pada berbagai bidang teknik dan sains, misalnya untuk simulasi, prediksi, maupun optimasi. Rekayasa. Lalu, apa bedanya dengan pemrograman biasa? Pemrograman biasa berfokus membuat produk seperti website, aplikasi mobile, atau game. Sedangkan rekayasa komputasional lebih berfokus pada penyelesaian masalah penggunaan model matematika dan algoritma. Output akhirnya biasanya berupa simulasi, prediksi, atau solusi paling optimal terhadap suatu permasalahan. Rekayasa komputasional banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah prediksi cuaca oleh BMKG, di mana komputer menganalisis jutaan data mengenai suhu, kelembapan, tekanan udara, dan kecepatan angin untuk memperkirakan apakah besok akan terjadi hujan atau tidak. Contoh lainnya adalah simulasi crash tes mobil. Daripada menghancurkan mobil asli dengan biaya yang sangat mahal, perusahaan otomotif cukup membuat simulasi di komputer sehingga keamanan kendaraan tetap dapat diuji dengan biaya yang jauh lebih murah. Sekarang kita masuk ke algoritma pertama, yaitu PSO. Algoritma ini terinspirasi dari perilaku kawanan burung saat mencari makanan. Bayangkan ada banyak burung yang sedang mencari lokasi dengan makanan terbanyak. Setiap burung akan mengingat lokasi terbaik yang pernah ditemukannya. Posisi terbaik miliknya disebut personal best atau P-best. Selain itu, semua burung juga mengetahui lokasi terbaik yang ditemukan oleh seluruh kawanan. Posisi tersebut disebut global best atau G-best. Selanjutnya, seluruh burung akan bergerak menuju arah G-best sambil melakukan eksplorasi. Secara umum, PSO memiliki 3 langkah utama. Yang pertama, inisialisasi, di mana semua partikel atau burung ditempatkan secara acak beserta kecepatannya. Kedua, evaluasi, di mana setiap partikel menghitung kualitas posisi saat ini. Jika lebih baik daripada sebelumnya, maka P-best diperbaharui. Jika merupakan posisi terbaik di seluruh populasi, maka G-best juga diperbaharui. Ketiga adalah memperbaharui posisi, di mana kecepatan setiap partikel dihitung kembali berdasarkan posisi P-best dan G-best. Kemudian semua partikel bergerak ke posisi baru. Proses ini diulangi terus sampai ditemukannya solusi terbaik. Misalnya terdapat 3 burung A memiliki nilai 10, burung B memiliki nilai 5, sedangkan burung C memiliki nilai 25. Karena kita mencari nilai terkecil, maka burung B menjadi global best. Akibatnya, burung A dan burung C akan bergerak mendekati posisi burung B. Pada iterasi berikutnya, posisi semua burung berubah dan mungkin saja ada burung lain yang menemukan posisi yang lebih baik. Selanjutnya kita masuk ke algoritma graf. Pada materi ini kita akan mengenal 2 algoritma populer, yaitu Kruskal dan Dijkstra. Kruskal digunakan untuk menghubungkan semua titik dengan biaya seminimal mungkin. Contohnya ketika kita ingin memasang jaringan kabel listrik atau kabel internet. Targetnya bukan mencari jalan tercepat, melainkan menghubungkan semua lokasi dengan biaya yang paling murah. Aturan utamanya adalah tidak boleh membentuk lingkaran atau sirkuit. Kemudian algoritma Dijkstra.
Kruskal Dijkstra bertujuan mencari jalur tercepat dari satu titik ke titik tujuan. Contoh yang paling mudah adalah aplikasi Google Maps. Misalnya kita ingin pergi dari rumah menuju ke sekolah, Dijkstra akan mengevaluasi semua persimpangan untuk menemukan rute yang paling singkat. Contohnya untuk Kruskal, misalnya terdapat 3 kota. Biaya penghubungan kota A ke kota B adalah 20 juta rupiah, biaya B ke C adalah 30 juta rupiah, sedangkan biaya A ke C 40 juta rupiah. Langkah pertama adalah mengurutkan biaya dari yang paling murah, kemudian pilih jalur A ke B, lalu pilih B ke C. Karena seluruh kota sudah saling terhubung, maka jalur A ke C tidak dipilih karena hanya akan membentuk putaran yang tidak diperlukan. Total biaya akhirnya menjadi 50 juta rupiah. Misalnya kita ingin pergi dari rumah menuju sekolah, ada 2 pilihan jalan. Melalui taman membutuhkan waktu 5 menit, kemudian 15 menit menuju sekolah sehingga totalnya menjadi 20 menit. Sedangkan melalui toko membutuhkan waktu 10 menit, kemudian 8 menit menuju sekolah sehingga totalnya 18 menit. Walaupun jalan pertama lebih cepat di awal, ternyata jalur melalui toko memiliki total waktu yang lebih singkat. Jadi rute terbaik adalah rumah menuju toko lalu ke sekolah. Selanjutnya, algoritma Grady. Grady disebut sebagai algoritma yang rakus. Mengapa disebut rakus? Karena setiap kali mengambil keputusan, algoritma ini selalu memilih pilihan terbaik saat itu juga tanpa memikirkan kemungkinan yang akan datang. Keunggulannya adalah sangat cepat dan sederhana, namun kelemahannya keputusan yang sudah diambil tidak dapat dibatalkan sehingga terkadang hasil akhirnya belum tentu yang paling optimal. Contohnya, kita ingin menukar uang sebesar 32 rupiah menggunakan jumlah koin yang paling sedikit. Pilihan koin yang tersedia adalah 25, 10, 5, dan 1 rupiah. Langkah pertama, Grady memiliki koin 25 karena merupakan nilai terbesar yang masih bisa digunakan. Sisa uang menjadi 7 rupiah. Selanjutnya, koin 10 tidak dapat digunakan karena lebih besar dari sisa uang. Maka dipilihlah 5 koin. Maka dipilihlah koin 5, sisa uangnya menjadi 2 rupiah. Terakhir, ambil 2 buah koin 1 rupiah, hasilnya adalah 4 buah koin. Sekarang kita masuk ke dynamic programming. Jika Grady hanya memikirkan keputusan terbaik saat ini, maka dynamic programming mencoba mempertimbangkan seluruh kemungkinan. Masalah besar akan dipecah menjadi masalah kecil, semua solusi disimpan dalam sebuah tabel agar tidak dihitung berulang kali. Karena itulah dynamic programming biasanya membutuhkan memori lebih banyak tetapi mampu menghasilkan solusi yang benar-benar optimal. Contohnya, terdapat sebuah ransel dengan kapasitas 50 kg. Ada 3 barang yang bisa dipilih. Barang A memiliki berat 10 kg dengan nilai 60, barang B memiliki berat 20 kg dengan nilai 100, barang C memiliki berat 30 kg dengan nilai 120. Jika menggunakan Grady, algoritma akan memilih barang A terlebih dahulu karena rasio nilainya paling tinggi. Kemudian memilih barang B. Total keuntungan yang diperoleh adalah 160. Namun, dynamic programming mencoba semua kombinasi yang mungkin. Ternyata,
kombinasi barang B dan barang C menghasilkan total nilai 220 dan beratnya masih tepat 50 kg. Artinya pada kasus ini dynamic programming memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan greedy. Nah, itu dia pembahasan mengenai rekayasa komputasional. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.